Ada perbedaan yang sangat besar dari cara pikir dan kebiasaan antara orang kaya dan orang miskin. Halo bos, dalam video ini gue akan menceritakan beberapa perbedaan-perbedaan yang sangat besar menurut gue dan yang membedakan antara orang kaya, kenapa orang bisa menjadi kaya dan kenapa orang malah menjadi miskin. Sebelumnya gue pernah bikin video tentang 7 mental miskin yang mesti lo buang. Videonya ada di sini. Mungkin kalau lo mau cek dan lo mau nonton, klik di sini. Tonton terus video ini sampai akhir. Karena di video ini gue akan memaparkan perbedaan-perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Semua perbedaan ini nyata dan kita sering temui dalam kehidupan kita sehari-hari. So kalau lu tonton video ini, harapan gue, lu semua bisa langsung merubah cara pandang lu, bisa langsung merubah kebiasaan lu, sehingga membuat lu menjadi lebih happy, lebih sukses, dan pada akhirnya lebih kaya. Buat yang setuju dan mau belajar untuk bertumbuh, komen sekarang bos. Tonton terus video ini sampai habis. Yang pertama, orang miskin nonton channel receh, orang kaya nonton channel positif. Ini yang gue sebut bahasa Indonesianya kebiasaan. Secara psikologis lo nggak sadar, ketika lo ada waktu luang, kalau orang kaya, dia akan lebih tertarik untuk nonton channel. Misalnya dia suka YouTube, kita hidup dengan sosial media. Dia nonton channel atau dia buka Instagram atau apapun, dia untuk menginvest dirinya untuk menambah pengetahuannya, atau dia belajar yang sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Misalnya dia channelnya health, atau kalau lo mau ada di channel politik, news dan lain sebagainya. Tapi kalau orang miskin, dia setiap kali ada waktu luang, dia contoh channel-channel receh. Ya kan, dia maunya ketawa-ketawa, dia maunya santai-santai. Orang kaya dalam waktu luangnya, dia pasti ingin terus menambah apa kurangnya gua, dia cari. Apa kurangnya, apa yang dibutuhkan dari bisnis gue, bagaimana supaya gue bisa bertumbuh pengetahuan gue, supaya gue bisa naik jabatan, bagaimana supaya gue bisa lulus, apa sih peluang-peluang ke depan, dia akan cari. Bagaimana sih keadaan di luar negeri, dia nonton YouTube yang dari luar negeri itu begini kondisi industrinya, dan seterusnya. Tapi kalau orang miskin enggak. Makanya yang miskin selalu miskin dan yang kaya selalu kaya, karena dia punya kebiasaan yang jelas-jelas berbeda. So kalau lo mau jadi kaya, tonton terus YouTube gue, video gue. Isinya video tentang inspirasi dan motivasi, tentang bagaimana lo menjalani hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih berarti, hidup yang terus belajar dan maju. Yang setuju, komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman lo yang suka nonton video-video yang receh-receh, supaya berubah kebiasaannya dia. Orang miskin dibayar berdasarkan waktu kerja, dan orang kaya dibayar berdasarkan hasilnya. Gue sering dengar orang-orang tuh kalau kerja begini. Dia udah kerja, dia lakukan, dia dapat task, dia dapat tugas. Let's say sebuah project. Lalu dia kerjakan project itu sampai lembur. Dia hitungan banget tuh. Dia kerja jam 8 sampai jam 6, kemudian dia dibutuhkan lembur, dia lembur sampai jam 8 sampai jam 9, dia jalankan lemburnya. Terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu selesai projectnya. Lalu dia kasih aja hasilnya. Dan ketika hasilnya itu biasa aja, dia nggak peduli. Yang penting buat dia adalah gue dibayar lemburnya. Dia sama sekali nggak peduli project itu bagus, project itu bermanfaat buat orang lain, ataukah project itu memberikan value buat klien dari perusahaannya. Dia nggak peduli itu. Yang dia pedulikan adalah gue dibayar karena gue udah kerja 8 jam dan gue ada lembur. Gue harus pastikan itu. Kalau nggak, gue bete. Ada lagi contoh sebuah pemain sepak bola. Dia dinyatakan misalnya, ini pemain sepak bola hebat. Dia dilabel sebagai pemain sepak bola yang berbakat. Kemudian apakah lu kira dia tuh ngerti bagaimana caranya menjadi sukses? Bagaimana caranya menjadi orang yang hebat, orang yang paling hebat? Gue yakin enggak. Tetapi yang ada dalam dirinya setiap saat dia berlatih, bukan berdasarkan karena gue kalau dilatih jam segini akan dibayar segini-segini. Enggak, dia nggak peduli bayarannya. Yang penting buat dia adalah bagaimana supaya dia berlatih setiap saat untuk menjadi pemain yang paling hebat di dunia. Itu aja yang ada di pikiran dia, dan itu yang dia kejar,
yang membuat dia semangat hari demi hari sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau dia menjadi kaya dan menjadi hebat, nggak ada yang heran. Seorang kaya selalu berlomba-lomba untuk menciptakan value buat customernya, buat orang lain, buat orang sekitarnya. Entah itu di dalam perusahaan, berarti buat klien perusahaannya, atau misalnya dia membuat usaha, berarti buat klien-kliennya dia, ataupun di lingkungan, dia selalu memberikan value yang bagus, value impact yang positif kepada orang lain. Dia fokus di situ. Dia tidak peduli prosesnya. Even dia harus habiskan 25 jam sehari, dia akan rela menghabiskan itu karena dia selalu haus, karena dia selalu lapar memberikan hasil yang terbaik buat orang lain. Itu dia orang kaya. So yang mana lo, orang kaya atau orang miskin? Orang miskin selalu menyalahkan orang lain atau hal lain. Tapi orang kaya selalu mengambil tanggung jawab jika dia temukan kesalahan atau kegagalan. Gue ada sebuah cerita. Banyak yang komen di channel gue. Dia bilang begini, "Bang, gue ini lahir dari orang susah. Bang, gue sekarang punya tanggung jawab membiayai orang tua gue, membiayai adik gue. Gue susah sekali, Bang. Gimana, Bang, supaya maju?" Gue senang semangatnya, bos. Gue senang semangat lo yang mau bertarung merubah hidup lo. Tapi harus gue kasih tahu satu hal yang pasti, banyak orang fenomenal dia berasal dari orang yang susah. Gue ambil ada 3 contoh, misalnya Kentucky Fried Chicken, Khairul Tanjung, CT, Transcorp, itu orang Indonesia, bos. Itu benar-benar miskin. Yang ketiga, Jack Ma, Alibaba, lo tahu, dari China, dia juga berasal dari orang miskin. So menjadi kaya itu tidak ada yang impossible. Tapi satu hal yang pasti, jangan salahin orang lain dan jangan salahin lingkungan lo. Take control. Ini hidup gue, ini cara gue, ini mimpi gue. Ini hidup lo, bos. Lo nggak akan bisa merubah itu. History lo, kegagalan lo tidak mungkin bisa lo rubah. Orang kaya selalu tanggung jawab. Dia take control. Satu-satunya cara untuk merubah hidup lo ada lo perlu mengambil langkah berani dan lo mengambil kontrol atas hidup lo. Dan ketika hal itu lo mengerti dan lo jalankan ke depan seperti orang kaya, maka cepat atau lambat kesuksesan itu akan datang kepada lo. So lupakan semua dan jangan selalu salahkan apapun. Take control. Orang kaya selalu mengambil langkah dan dia selalu bertanggung jawab atas kegagalan, atas kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak pernah nyalain orang lain. So jadilah kaya, bos. Keempat, orang miskin selalu spend duitnya buat hal-hal gak penting. Tapi orang kaya selalu spend duitnya untuk investasi. Yang ada di pikiran orang miskin adalah dia pengen kelihatan kaya, bos. Dari segala gerakannya. Pokoknya dia pengen banget kelihatan kaya. Dan dia pikir caranya adalah dia belanja hal-hal yang mahal, yang bermerek. Contohnya dia kalau ngopi harus di Starbucks. Karena dia pikir itu keren. Atau dia beli handphone harus iPhone. Mau nyicil kayak mau bangkrut bodo amat, yang penting gue harus beli. Karena ada handphone lain kan, sama aja. Atau kalau dia main game, dia beli skin. Supaya apa? Supaya kelihatan temen-temennya tuh, wih gila tajir, bos, punya skin bagus-bagus. Itu orang miskin. Padahal kita tahu, kalau kita nih, gue mau tanya sama lu semua, teman-teman lu tuh ada, ini orang memang bener-bener kaya atau ini pura-pura kaya? Pasti lu dengan mudah bisa temuin itu. Komen di bawah ini yang setuju sama gue bahwa tidak sulit membedakan dua orang ini. So bagaimana orang kaya itu berpikir tentang uang? Jadi kalau orang miskin, dia spend dulu, dia belanja dulu, sisanya dia tabung. Itu dia. Kalau orang kaya, dia nabung dulu, sisanya baru dia belanja. Itu orang kaya. Jadi kalau orang miskin itu gue beli dulu. Wah, gue dapet duit nih, gue beli ini gue beli itu habis itu ada sisanya 100.000 baru dia nabung. Jadi terakhirnya baru nabung. Kalau orang kaya enggak, oh gue butuh ini buat modal gue, oh gue butuh ini untuk investasi, oh gue butuh ini untuk belajar, oh gue butuh ini untuk ikut seminar di sana, gue tabung dulu. Gue harus sisain duit gue buat masa depan gue. Mana tahu besok gak ada uang, mana tahu apa, dia simpen dulu. Let's say gajinya 4 juta, dia simpen dulu 2 juta, bos. Baru sisanya 2 juta ini dia belanja. Di situ perbedaannya. So apa hal-hal apa yang perlu investasi? Gak usah yang berat-berat. Lo ada orang bilang ngajarin investasi saham dan lain sebagainya, itu berat. Tapi pada tidak lo investasi ke hal yang memang penting. Misalnya lo ikut workshop, misalnya lo beli buku. Investasi ke diri lo yang penting.
So tempatkan spend lo untuk investment. Jangan gaya-gaya lah, nggak penting. Buat orang kaya, dia kelihatan kaya. Buat gue juga, menurut gue, dia kelihatan kaya ketika dia memiliki sebuah karya yang bisa membanggakan. Let's say lo mau jadi seorang desainer, ya lo punya hal yang memang desain yang bisa lo banggakan ke dunia. Atau lo fotografi, lo ada karya lo, itu kekayaan lo. Bukan dari handphone lo yang mahal, bukan dari baju lo yang topeng. Lo beli baju yang mahal demi kelihatan keren, padahal lo ngutang, bos. Udah lo beli, gak penting, lo ngutang lagi. Sehingga utang itu lo lunasin 2 tahun, selama 2 tahun lo tersiksa. Kemudian lo orang miskin nih, kemudian lo ngomong lagi, wah gue gak bisa keluar kerja bang, karena gue punya tagihan. Pas dibuka tagihannya coba, pas dibuka tagihannya semua isinya hal-hal yang gak penting. So, mulai sekarang, jangan buang duit lo ke hal-hal yang gak penting. Mulailah berinvestasi buat diri lo sendiri, ataupun investasi ada banyak contoh di internet. 5. Orang miskin merasa tahu semuanya. Orang kaya selalu belajar. Gue pernah ngomong begini, gak ada yang salah dengan mimpi lo, bos. Yang salah adalah lu cerita ke orang yang ngaco. Lu cerita ke orang yang ngaco, ke teman lu yang ngaco. Jadi begini, gue sering lihat orang cerita mimpinya ke kawannya. Lalu si kawan ini kebetulan miskin. Otaknya, materinya gue gak peduli. Bisa aja dia anak orang kaya tapi otaknya miskin, gitu. Otaknya miskin, dia pasti ngomong gini, lu sering ngomong gini dia. Wah gak bisa, bos. Zaman sekarang tuh udah gak bisa lagi bisnis ini. Wah gak bisa, bos, lu gak punya modal. Ya lu gila, lu datang dari keluarga miskin. Wah gila, lu gak pernah sekolah, dan seterusnya. Dia merasa udah tahu semuanya. Terus kalau dia baca kesuksesan orang, kalau orang miskin, dia akan ngomong gini, hoki dia, gampang, gue juga bisa bikin kayak begini. Kalau lu ketemu orang kayak gitu, mulai sekarang lu tanya, kenapa lu gak bikin kalau lu bisa? Banyak pertanyaan masuk ke gue, kenapa gue gak bisa maju, gak bisa kaya? Bang, mana jalan yang harus gue pilih? Yang A, yang B, yang C. Kalau lu kampus, lu masih kuliah, jurusan mana yang bagus di masa yang akan datang, bang? Gue nggak tahu mana yang terbaik buat lo. Tapi satu cara yang gue yakin, kenapa orang bisa kaya? Dia pastikan dia selalu berani mengambil apa yang dia pikirkan, karena dia punya keinginan, karena dia yakin dia pasti mau belajar. So hidup itu adalah soal belajar. Tidak ada yang tamat kalau kita belajar. Ketika lo lulus, walaupun lo sudah lulus kuliah, bukan berarti lo mengerti segala hal yang ada di dunia ini. Gue mau kasih ilustrasi begini. Mungkin dosen-dosen lo sekarang kalau lo kuliah di IT, dia ngasih tahu lo produk teknologi dulu. Mungkin let's say iPhone 5 yang diajarin. Oh ini cara bikin iPhone 5. Padahal saat ini sudah iPhone 11. Atau dalam teknologi industri lain, keuangan, finance, atau dalam entrepreneur, dulu lu harus buka toko, nyewa dulu, lu harus hitung investmentnya. Sekarang lu nggak punya toko, nggak punya apa, udah bisa lu langsung buka, karena lu sudah ada. Sekarang dunianya sudah digital, sudah e-commerce. So dunia akan terus berubah dengan cepat. Barang siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak mau belajar, dalam arti kata lain, barang siapa yang merasa dirinya pintar, yang sudah mengerti semuanya, itulah yang paling bodoh dan paling goblok di dunia ini. Maka wajar dia jadi miskin. So kenapa orang kaya itu bisa maju? Karena dia selalu yakin bahwa ketika apapun langkah yang gue ambil, gue pastikan gue akan siap untuk belajar. Sehingga segala situasi yang akan gue hadapi, segala perubahan yang akan gue hadapi di masa yang akan datang, pasti gue yakin gue bisa, karena gue mau dan gue pengen belajar terus sepanjang hidup gue. So, selalulah belajar, selalu belajar. Sukses itu adalah persoalan lu mau belajar setiap saat. 6. Orang miskin selalu mengandalkan keajaiban. Orang kaya selalu take action. Lo mau gue ngomong gimana? Hoki, keajaiban. Oke. Kita coba berpikir begini. Anggaplah hoki itu ada. Betul, gue setuju hoki itu ada. Tapi gue mau coba kasih persentasi. Berapa persen orang itu hoki? Coba kita matematika sedikit. Coba kita katakan kita ambil suatu profesi. Gue mau jadi fotografer. Gue akan sukses. Hoki gue adalah 1%. So kalau 1% itu berarti 1:100 ya. Artinya gue boleh simpulkan, ketika lo lakukan sesuatu, maka 1% kemungkinan lo akan sukses.
Pertanyaannya adalah, kalau orang miskin, dia tidak bergerak. Dia hanya mengandalkan, aduh mudah-mudahan besok datang hoki gue. Mudah-mudahan besok datang hoki gue. Yang 1% ini diharapkan datang di kesempatan pertama. Oke, mudah-mudahan besok baru di kesempatan kedua tidak datang. Wah, memang gue orangnya nggak hoki. Lalu dia menilai yang lain, temennya yang jadi fotografer sukses, dia bilang, gila nih orang hoki banget ya. Fotonya bisa begitu, bisa sukses, fotonya bisa disukain orang. Aku juga bisa sebenarnya bikin foto itu. Dasar gue nggak hoki aja, maka dia lebih jago. Itu orang miskin, bos. Tapi kalau orang kaya melihat sebuah hoki begini, ketika dia katakan hoki itu adalah 1%, berarti dia langsung matematika. Hoki itu akan muncul di percobaan 100, benar nggak? Kalau hoki lo 1%, lu 100 kali mencoba, maka hoki lo baru keluar 1. Seorang kaya akan action. Gue tahu hoki itu akan keluar di percobaan 100. Maka gue akan lakukan sekarang dan secepat-cepatnya menuju foto gue yang ke 100. So dia nggak peduli, dia nggak pernah pusing soal hoki. Dia lakukan aja sampai ke 100. So apa yang membedakan orang miskin dan orang kaya? Orang miskin selalu mengharapkan keajaiban itu datang di kesempatan pertama. Nggak mungkin, bos. Kan lu bilang hoki itu ada, hoki itu 1/100. Kalau orang kaya, dia akan mencoba saja. Dia mungkin akan mencapai foto 100-nya di hari ke 100. Atau mungkin saja dia akan mencapai di foto 100-nya di hari ke 50. So dia take action. Dia nggak peduli soal hoki, dia buat aja. Walaupun di foto pertamanya itu goblok, walaupun di foto pertamanya itu banyak kekurangan, dia akan belajar. So dia punya ide, dia kerjakan. Dia punya ide, dia kerjakan. Ada gagal, dia sesuaikan dan belajar. Itu orang kaya. Bagaimana mungkin hoki lo akan keluar? Bagaimana mungkin keajaiban itu akan datang kalau lo hanya duduk diam dan bermimpi? Tidak mungkin. Take action. Itu perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Take action now. Share bos, penjuru